Bai Ningbing baru pulang pukul 4 pagi. Dengan tubuh yang dingin. 1 jam lebih awal dariku. Suara bel pintu yang memekakan telinga membangunkanku dari tidur lelap. Aku pergi membuka pintu, mataku masih berat. Kamu ternyata sudah tidur? Apa kamu tidak melihat pesan yang kukirim? Melihatku yang masih mengantuk ini. Dia mengerutkan kening. Nada bicaranya penuh keluhan dan ketidakpuasan. Baru kemudian aku mengeluarkan ponselku dan melihatnya. Ternyata dia memang mengirim pesan mengatakan sudah di bawah. Jika di masa lalu, tidak peduli selarut apapun, aku akan menunggu dan menjemputnya. Saat menerima pesan itu, aku akan bergegas turun untuk menjemputnya. Aku tidak bisa menahan diri untuk menguap. Aku benar-benar dilanda kantuk. Aku bahkan tidak melihat Bai Ningbing sekilas pun. Aku juga malas berdebat dengannya. Dia menendang sepatu hak tingginya di pintu masuk. Seluruh tubuhnya lemas dan tenggelam ke dalam sofa. Lengannya direntangkan di sandaran. Kemarilah dan pijat bahuku. Bahuku sangat sakit. Dia memerintah dengan wajar. Setiap malam dia pergi keluar untuk bergaul dengan teman-temannya. Ketika dia lelah di malam hari, dia menyuruhku melayaninya. Dulu aku pasti tidak akan mengeluh. Tapi kali ini aku tidak ingin bergerak. Aku berbalik dan langsung menuju kamar tidur. Aku mengucapkan kalimat dengan dingin. Jika kamu tidak enak badan, pergilah ke Jiboda. Dia baru saja mengantarmu pulang. Pasti belum pergi jauh. Dan bukankah kamu bilang dia belajar memijat? Tekniknya lebih profesional dan lebih baik dariku. Ekspresi Bai Ningbing langsung berubah muram. Emosi marah merayap ke alisnya. Fang Yuan, apa kamu tidak bisa berhenti? Aku tahu kamu masih marah karena Jiboda dan aku. Kenapa hatimu begitu kecil? Aku sudah menjelaskannya 800 kali. Cincin berlian itu hanyalah sampel pameran dari mitra. Kamu tidak tahu apa-apa tentang cerita di baliknya. Kamu hanya suka berspekulasi tanpa dasar. Melihat dia akan memulai lagi. Mode omelan tanpa henti. Aku dengan cepat menyela dia. Aku tidak marah. Nada bicaraku datar. Aku hanya merasa kita berdua benar-benar tidak mungkin. Aku terlalu mengenalmu. Bai Ningbing melirikku dengan jijik. Lalu mengeluarkan sebuah cincin dari tasnya dan melemparkannya. Aku curiga. Buka matamu lebar-lebar dan lihat. Di cincin berlian ini. Apakah tercetak logo gedung mitra bisnis? Mereka bersikeras agar kami mempostingnya di lingkaran pertemanan. Gambar produk asli untuk mendukung promosi. Semua ini kulakukan demi pekerjaan. Ucapnya dengan penuh alasan. Namun, aku bahkan tidak membuka kotaknya. Langsung saja meletakkannya di atas meja. Tentu saja aku tahu dia tidak berbohong. Antara dia dan Jiboda. Memang belum terjadi tindakan melampaui batas yang substansial. Namun, hanya sebatas itu. Jelas-jelas sedang berkencan denganku. Namun, dia bisa asyik mengobrol dengan Jiboda melalui ponsel. Berbagi hal-hal sepele dalam hidup. Saling merekomendasikan lagu cinta. Suasana ambigu semacam itu meresap kemana-mana. Begitu aku mempertanyakan. Dia bisa langsung menunjukkan bukti tidak bersalah. Dan berbalik menyerangku. Aku mengabaikan pertengkaran itu. Seperti pemicu perang dingin kali ini. Adalah aku memergoki Jiboda membawa Bai Ningbing ke hotel. Aku dengan marah mengejar mereka. Akibatnya Bai Ningbing segera menarik resepsionis untuk bersaksi. Mengatakan mereka hanya membahas kontrak di area bisnis. Mempermalukanku di depan umum karena terlalu curiga. Sekarang aku memikirkannya. Aku memang sangat membosankan saat itu. Aku menguap. Sudut mataku basah oleh air mata fisiologis. Aku benar-benar mengantuk. Besok masih banyak urusan di kantor. Tidur dulu. Bai Ningbing menatapku dengan bingung. Kamu berkata dengan tenang. Kalau begitu, aku akan tidur bersamamu. Aku ingin menolak, tapi melihat dia sudah masuk. Aku malas berdebat lagi. Langsung berbaring miring dan tidur lagi. Bai Ningbing berganti pakaian tidur. Memeluk bantalnya sendiri dan mendekatiku. Meraih dari belakang dan melingkarkan tangannya di pinggangku. Sikapnya padaku selalu seperti itu. Aku juga sudah lama terbiasa dan tidak marah lagi. Cuci muka dan tidur. Jika seperti biasanya. Aku sudah membalikkan badan dan memeluknya erat. Lalu mendengarnya dengan manja memarahiku karena pikiranku penuh dengan hal-hal mesum. Tapi saat ini aku tidak merasakan sedikit pun keinginan. Bahkan merasa sedikit jengkel. Tidurlah. Aku bergumam pelan. Orang di belakangku jelas menegang sesaat. Kemudian berbalik dengan keras. Kasur pun ikut memantul dengan keras. Aku tahu Bai Ningbing marah. Tapi aku terlalu malas untuk membujuknya. Tidak lama kemudian aku kembali tertidur lelap. Keesokan paginya saat bangun, aku melihat Bai Ningbing memasang wajah dingin. Sedang menggosok gigi di depan wastafel. Saat aku masuk ke kamar mandi, aku bisa merasakan ekor matanya melirik ke arahku. Tapi aku pura-pura tidak melihat. Membereskan diri sendiri. Setelah selesai mandi,
Aku bahkan tidak sarapan. Langsung berangkat ke kantor. Tidur lebih awal semalam menyelesaikan masalah. Aku merasa segar bugar. Penuh semangat. Efisiensi kerja pun meningkat secara luar biasa. Seluruh beban kerja seharian selesai sebelum tengah hari. Aku juga membantu anggota tim menyelesaikan beberapa masalah teknis. Fang Ge sedang dalam suasana hati yang baik hari ini ya. Sepertinya sudah baikan dengan istri. Direktur Li Shen menghampiri. Dalam waktu kurang dari 2 tahun sudah mencapai lompatan 3 tingkat. Sampai menduduki posisi direktur. Sebaliknya, aku sudah menghabiskan beberapa tahun di perusahaan ini. Sampai sekarang masih hanya seorang kepala tim. Tentu saja ada penyebabnya karena bertengkar dengan Bai Ningbing. Perang dingin mengalihkan perhatian. Tetapi pada akhirnya, aku harus menyalahkan diriku sendiri karena terlalu banyak konflik batin. Menghabiskan pikiran pada orang yang tidak pantas. Memikirkan hal ini, aku semakin merasa bahwa pria harus berjuang untuk karirnya agar ada jalan keluar. Tidak bisa dibilang baikan. Hanya tidur nyenyak kemarin. Aku mengabaikannya begitu saja. Li Shen tidak bergosip lagi. Setelah melihat sekeliling dan memastikan tidak ada orang, dia merendahkan suaranya dan mendekat. Fang Ge, aku memberitahumu sebelumnya. Kesempatan bagus. Banyak mata yang mengawasi. Jika kau melewatkan kesempatan ini, kapan kesempatan bagus seperti ini akan datang lagi? Tidak ada yang tahu. Mendengarkan nasihatnya yang tulus, aku tahu betul apa yang dia khawatirkan. Sebelumnya perusahaan telah memberiku beberapa penugasan di luar kota. Kesempatan untuk promosi. Namun karena Bai Ningbing tidak mau meninggalkan rumah, aku hanya bisa menolaknya dengan berat hati. Kemudian rekan-rekan yang menerima penugasan di luar kota itu, satu persatu dipromosikan dan gajinya dinaikkan. Beberapa bahkan menghasilkan dalam sebulan. Lebih banyak dari yang kuhasilkan dalam setahun. Kali ini situasi dengan cabang Wenzhou. Aku juga sudah melakukan riset. Memang perubahan. Batu loncatan takdir orang biasa. Selama bisa digenggam, masa depan tak terbatas. Kamu kembali dan bicara baik-baik dengan istrimu. Jika benar-benar tidak bisa, aku akan bantu bicara dengan istrimu. Melihat aku terdiam, Li Shen menambahkan. Aku sadar kembali. Tersenyum padanya. Tidak perlu merepotkan kalian. Penugasan keluar kota kali ini. Aku pergi. Li Shen membelalakan mata. Wajahnya penuh keraguan. Sampai melihat sendiri aku menandatangani formulir permohonan. Dan membubuhkan stempel merah menyala. Baru dia yakin aku serius. Melihat ekspresinya yang sangat lega. Hatiku dipenuhi kehangatan. Penuh rasa terima kasih. Untuk berterima kasih atas sarannya, aku berinisiatif mentraktirnya makan malam. Li Shen juga tidak sungkan. Dengan senang hati menyetujuinya. Masih mengancam akan menghajarku habis-habisan. Namun, menjelang jam pulang kerja, telepon dari Bai Ningbing tetap masuk. Sekarang datanglah ke kantorku. Ada kontrak sulit yang tidak bisa aku tangani. Datanglah dan bantu aku melihatnya. Begitu telepon terhubung, dia langsung ke intinya. Nada bicaranya mengandung perintah yang tidak bisa dibantah. Dulu, saat Bai Ningbing sangat ingin memulai bisnis. Tanpa ragu sedikit pun, aku menguras tabunganku untuk membantunya membuka perusahaan. Aku sendiri hanya secara simbolis, mengambil sebagian kecil saham. Selama bertahun-tahun ini, setiap kali dia menghadapi kesulitan, bahkan di tengah malam sekalipun, aku akan segera meninggalkan pekerjaanku dan bergegas menolongnya. Tetapi setiap kali aku membantunya menyelesaikan masalah, dia tidak hanya tidak mengucapkan terima kasih, malah memilih-milih, mengeluh bahwa apa yang aku lakukan tidak cukup baik, tidak seprofesional Jiboda. Sambil mencari restoran terdekat di ponselku, sambil dengan acuh tak acuh kembali ke. Aku juga tidak terlalu peduli dengan masalah negosiasi kontrak. Carilah orang lain saja. Jika benar-benar tidak bisa, rekrutlah manajer bisnis profesional. Fang Yuan. Sikap macam apa ini? Nada suara Bai Ningbing langsung meninggi beberapa oktav. Jelas sekali dia marah. Apakah kamu masih marah karena kejadian kemarin dan bersikap seperti ini padaku? Aku sudah memberimu kesempatan untuk berbaikan. Aku berbicara denganmu dengan baik-baik. Kenapa kamu masih tidak tahu berterima kasih? Aku benar-benar tidak ingin bertengkar dengannya. Aku hanya bisa mengakui dengan tak berdaya. Aku benar-benar tidak marah. Bai Ningbing jelas tidak percaya. Nada bicaranya semakin tajam. Aku akan menjelaskan kepadamu sekali lagi untuk terakhir kalinya. Aku dan Jiboda tidak punya hubungan apapun. Tidak ada hubungan sama sekali. Jika kamu bersikeras untuk keras kepala seperti ini, maka aku tidak bisa berbuat apa-apa. Kak Ningbing, biar aku saja yang menjelaskan pada Fang Ge. Tepat pada saat itu, suara khas Jiboda dari gagang telepon. Dengan sedikit rasa teh hijau. Aku terlalu akrab dengan adegan ini. Selanjutnya,
Mereka berdua hanya akan berakting bersama. Membuktikan betapa tidak bersalahnya mereka. Seolah-olah aku yang membuat keributan tanpa alasan. Aku terlalu malas untuk mendengarkan mereka berakting lagi. Aku langsung menutup telepon. Bai Ningbing menelepon lagi tanpa henti. Pada akhirnya, aku benar-benar tidak punya pilihan. Aku mengiriminya pesan singkat. Berbohong bahwa aku tidak bisa menerima telepon sekarang. Atas desakan kuat Lisen di malam hari. Kami pergi makan barbeque. Setelah beberapa botol bir, obrolan pun dimulai. Di bawah pengaruh alkohol. Kami berbicara tentang banyak topik yang belum pernah kami sentuh sebelumnya. Baru saat itulah aku tahu. Ternyata dia juga tidak mudah, meskipun tanpa sukses di permukaan. Karena kemiskinan di tahun kelulusan. Dia dibenci oleh keluarga pacarnya. Akhirnya, mereka berdua putus karena terpaksa. Berbicara tentang masa lalu ini. Dia menasihatiku dengan sungguh-sungguh. Pria harus memprioritaskan karir. Dengan karir, seseorang memiliki kepercayaan diri. Aku mengangguk setuju. Minum sampai dini hari. Kepalaku pusing. Baru kemudian naik taksi pulang. Kota-kota besar di dini hari masih terang benderang. Berkilauan. Tidak heran Bai Ningbing sangat suka bermain di luar hingga larut malam. Perasaan bebas ini memang sangat menyenangkan. Dulu, setelah pulang kerja, aku buru-buru pulang untuk memasak untuknya. Memasak. Juga membersihkan rumah dan melakukan pekerjaan rumah tangga. Tidak ada kesempatan untuk keluar dan menikmati kehidupan malam seperti ini. Dia selalu mengeluh bahwa aku kurang romantis. Mengatakan bahwa bersama Jiboda dan teman-temannya. Dia merasa dirinya lebih muda 10 tahun. Penuh dengan vitalitas muda. Aku juga mengerti dia suka bersenang-senang. Lagi pula, siapa yang tidak suka bersenang-senang? Tetapi jika semua orang pergi bersenang-senang, siapa yang akan mengurus hal-hal seperti beras, minyak, dan garam? Seseorang harus berkorban, kan? Mobil diparkir di bawah gedung kompleks perumahan. Aku menghisap sebatang rokok untuk menghilangkan bau alkohol dari tubuhku. Baru kemudian naik lift ke atas. Membuka pintu dan masuk rumah dengan tangan dan kakiku sendiri. Kupikir jam segini Bai Ningbing pasti masih bersenang-senang di luar. Siapa sangka begitu masuk, kulihat dia. Duduk di sofa. Dengan wajah muram. Seperti dewa pembunuh yang menatap pintu. Aku hampir mengira aku berhalusinasi karena terlalu banyak minum. Kenapa pulang begitu cepat hari ini? Aku berjalan masuk sambil mengganti sepatu. Saat melewati sisinya, alisnya berkerut erat. Tiba-tiba dia berdiri. Mendekatiku dan mencium baunya. Kemudian, seolah mencium bau busuk. Dia mundur 2 langkah dengan jijik. Kamu minum alkohol? Dan merokok? Aku mengangguk. Tidak banyak menjelaskan. Dia menggerak-gerakkan hidungnya dan membuka semua jendela ruang tamu untuk ventilasi. Ekspresi jijiknya itu. Seolah-olah aku ini sesuatu yang kotor. Melihat penampilannya seperti ini. Aku tidak bisa menahan diri untuk merasa sedikit kecewa. Dulu, dia sering pulang dengan bau rokok dan alkohol yang kuat. Kadang-kadang, dia terlalu banyak minum dan muntah ke seluruh tubuhnya. Aku tidak pernah merasa jijik. Aku membantunya membersihkan diri tanpa mengubah ekspresiku. Aku mau mandi. Aku tidak ingin berdebat dengannya. Aku langsung menuju kamar mandi. Namun, Bai Ningbing melangkah menghalangi jalanku. Menatapku dengan tatapan dingin dan menghakimi. Kenapa kamu menutup teleponku hari ini? Aku sedang bekerja saat itu. Tidak nyaman. Aku menjawab dengan acuh tak acuh. Tapi kamu tidak pernah menutup teleponku sebelumnya. Dia meninggikan suaranya. Setiap kali ada urusan kantor. Kamu selalu siap sedia. Semua yang perlu kukatakan sudah kukatakan. Semua yang perlu kujelaskan sudah kujelaskan. Kamu terus saja cemburu buta. Menuduhku dan Jiboda yang tidak-tidak. Jiboda bahkan tidak mengatakan apa-apa. Bahkan jika kamu menghasilkan lebih banyak uang. Dia juga dengan murah hati memaafkanmu. Dan selalu mengatakan hal-hal baik tentangmu di depanku. Memintaku untuk tidak mempermasalahkanmu. Orang lain bisa memahami perasaanmu. Kenapa kamu tidak bisa memahami orang lain? Jika seperti dulu. Mendengar perkataan yang memutarbalikkan fakta ini. Aku pasti tidak akan bisa menahan diri untuk bertengkar hebat dengannya. Di matanya. Aku selalu menjadi pria kecil yang egois dan pencemburu. Berpikiran sempit. Sementara Jiboda adalah pria sempurna. Yang tanpa celah dan penuh pengertian. Tapi aku benar-benar malas berdebat dengannya sekarang. Hatiku lelah. Aku benar-benar tidak marah. Jangan terlalu banyak berpikir. Melihat dia masih tidak mau menyingkir. Aku menutupi mulutku dan membuat ekspresi kesakitan. Angin membuat kepalaku sedikit sakit. Perutku tidak enak. Ingin muntah. Bai Ningbing awalnya memegang tanganku. Benar saja, aku menarik diri seperti tersengat listrik. Aku berpura-pura mual di kamar mandi sebentar. Tidak lama setelah sunyi di luar pintu.
Terdengar suara Bai Ningbing menutup pintu dan pergi. Aku mandi air panas dengan nyaman. Ketika aku keluar, aku menyadari jendela ruang tamu sudah ditutup. Ada juga secangkir air madu yang sudah diseduh di atas meja, mengepulkan uap panas. Seharusnya itu adalah pemandangan yang mengharukan. Tetapi saat ini ketika aku melihat cangkir air itu, aku hanya merasa kedinginan di hati. Dia lupa. Aku sangat alergi terhadap madu. Pada kejadian terburuk, aku bahkan mengalami syok dan dirawat di rumah sakit. Aku menatap cangkir air madu itu untuk waktu yang lama. Namun akhirnya tidak menyentuhnya. Aku berbalik dan kembali ke kamar. Sebelum tidur, aku membuka ponselku. Dan secara tidak sengaja melihat video pendek yang diunggah oleh Jiboda. Dalam video itu, Bai Ningbing mengenakan celemek dan sibuk di dapur. Tulisannya berbunyi, "Tidak enak badan. Bos datang sendiri untuk merawat. Bahkan membuatkan kue beras goreng kesukaanku. Ini terlalu bahagia." Tidak heran Bai Ningbing keluar rumah tanpa sepatah kata pun tadi. Ternyata dia buru-buru merawat Jiboda. Dia ingat makanan kesukaan Jiboda. Tapi dia tidak ingat apa yang tidak boleh kumakan. Bahkan bisa membawakanku secangkir air madu yang mungkin bisa membunuhku. Tidak sampai 2 detik. Video itu dihapus. Mungkin karena takut dilihat orang. Aku pura-pura tidak melihat apapun. Mematikan ponsel. Menutup mata, dan segera tertidur lelap. Pemberitahuan penugasan keluar kota turun keesokan paginya. Meminta untuk berangkat hari itu juga. Setelah berterima kasih, aku menerimanya. Sore harinya, aku menyelesaikan serah terima pekerjaan di perusahaan. Lisen mengantarku pulang untuk mengambil barang bawaan. Aku menyuruhnya menunggu di dalam mobil. Aku naik ke atas sendiri. Saat ini, Bai Ningbing seharusnya masih di perusahaan. Aku berencana untuk menunggu di bandara. Kirim pesan lagi padanya tentang kepergianku. Akibatnya, baru saja sampai di depan pintu rumah. Terdengar suara tawa dan kegembiraan dari dalam. Diselingi dengan raungan marah ayah Bai Ningbing. Dan suara penuh pujian. "Ningbing pemuda bernama Jiboda ini benar-benar bagus. Kemarin saat datang, dia perhatian dan bijaksana. Saat bertemu, dia juga tahu untuk membawakan kami hadiah. Kelihatannya jauh lebih menyenangkan daripada anak bernama Fang Yuan itu." Segera setelah itu, suara ibunya yang penuh perhatian juga terdengar. Benar sekali, Fang Yuan selalu memasang wajah masam. Kelihatannya tidak menyenangkan. Tidak heran orang tuanya meninggal sejak kecil. Anak-anak yang berasal dari keluarga seperti ini memiliki cacat dalam kepribadian mereka. Benar-benar tidak bisa. Jika kalian memiliki anak di masa depan, tidak akan ada orang tua yang bisa membantu merawatnya. Selain itu, dia sama sekali tidak pantas untukmu sekarang. Kamu adalah seorang CEO wanita. Dan memiliki sebuah perusahaan atas namamu. Gaji tetapnya setiap bulan. Kira-kira cukup untuk menghidupi dirinya sendiri. Aku benar-benar takut dia mengincar uangmu. Melakukan niat buruk apa? Meskipun Jiboda tidak punya banyak uang sekarang. Tetapi bagaimanapun juga dia masih muda dan punya harapan. Kelihatannya juga tidak punya niat buruk. Lagi pula, orang tuanya adalah pebisnis. Kondisi keluarga sangat baik. Setara. Mungkin di masa depan dia bisa membantumu dalam karir. Menghadapi tarikan orang tua. Bai Ningbing tidak membantuku membela diri. Hanya berkata dengan linglung. Tapi bagaimanapun juga, aku dan Fang Yuan sudah bersama bertahun-tahun. Memangnya kenapa? Ibunya langsung membantah. Ada banyak sekali yang putus setelah berpacaran beberapa tahun. Lagi pula, orang yang sudah menikah pun ada yang bercerai. Kau tidak akan salah jika mendengarkan perkataan orang tua. Bukankah banyak yang dibicarakan di internet sekarang? Orang yang disuruh orang tua untuk kau nikahi, tidak harus kau nikahi. Tetapi orang yang disuruh orang tua untuk jangan pernah kau nikahi. Kau sama sekali tidak boleh menikahinya. Jembatan yang kami lalui lebih banyak dari jalan yang kau lalui. Dia sangat pandai menilai orang. Kamu bisa percaya, kami pasti benar. 2 orang bergantian membujuk Bai Ningbing. Kakiku tidak jongkok di depan pintu. Masuk tidak bisa. Mundur juga tidak bisa. Aku tahu orang tua Bai Ningbing. Selalu meremehkanku karena yatim piatu. Merasa aku kurang kasih sayang dan kepribadianku aneh. Akan memperlakukan Bai Ningbing dengan buruk. Tapi aku tidak peduli dengan tatapan sinis dan ejekan mereka. Setiap tahun baru dan hari raya, aku selalu menyiapkan 1 bagian penuh rokok dan minuman keras bermutu tinggi dan barang-barang tahun baru untuk pasangan. Menemani Bai Ningbing kembali mengunjungi mereka. Dulu, saat Bai Ningbing baru memulai bisnis. Ibunya sakit dan dirawat di rumah sakit. Bai Ningbing sangat sibuk sehingga tidak bisa meluangkan waktu. Tanpa berkata apa-apa, aku mengambil cuti untuk menemaninya di rumah sakit. Selama 3 hari 3 malam penuh. Aku hanya tidur selama 4 jam. Memberi makan, membersihkan kotoran, tanpa keluhan. Bahkan biaya pengobatan pun aku yang menanggungnya.
Kemudian ayahnya ingin mengganti dengan rumah yang lebih besar. Langsung meminjam uang kepadaku. Aku juga dengan berat hati menyerah. Rencana saya sendiri untuk membeli mobil. Mentransfer uang tanpa ragu-ragu. Bahkan sampai sekarang. Mereka tidak pernah menyebutkan tentang mengembalikan uang. Saya juga tidak pernah mempermasalahkannya. Hanya berharap mendapatkan persetujuan mereka. Menyetujui pernikahan saya dan Bai Ningbing. Tapi sekarang sepertinya. Mereka masih sangat tidak puas dengan saya. Sebenarnya saya juga tidak terkejut, karena setiap kali kami bertengkar dan bersikap dingin, Bai Ningbing selalu pulang dan mengeluh kepada orang tuanya. Menceritakan semua kesalahan saya. Ketidaksukaan mereka terhadap saya juga bukan tanpa alasan. Bagaimanapun juga, persepsi dan sikap mereka terhadap saya sebagian besar bergantung pada deskripsi Bai Ningbing. Bai Ningbing sepertinya juga terpengaruh. Dengan ragu berkata, "Kalau begitu, aku akan memikirkannya lagi." Saya menarik napas dalam-dalam. Menyesuaikan suasana hati. Mendorong pintu dan masuk. 3 orang di ruang tamu. Sedang duduk di sofa dan mengobrol dengan gembira. Terkejut sesaat melihat saya tiba-tiba kembali. Reaksi orang tuanya cepat juga. Dengan cepat mereka mengalihkan pandangan. Kembali ke sikap dingin seperti biasanya. Seolah-olah aku ini orang yang tidak terlihat. Namun, di mata Bai Ningbing terlihat sedikit kepanikan yang sulit diperhatikan. Dia berdiri dengan tergesa-gesa. "Kenapa kamu pulang jam segini? Mau ambil sesuatu?" Jawabku dengan tenang. Nada bicaranya jelas menunjukkan keraguan. "Kapan kamu pulang?" Tadi aku menunduk untuk mengganti sepatu. Pandanganku menyapu sepasang aje pria tambahan di dekat pintu masuk. Ucapku datar. "Baru saja sampai." "Kenapa?" Dia tampak lega. Ekspresinya menjadi lebih santai. "Tidak apa-apa. Tidak usah ganti sepatu. Repot. Mau ambil apa? Biar aku carikan untukmu." Melihat dia begitu ingin menyuruhku pergi. Hatiku terasa dingin. Aku mengabaikannya. Kemudian mengangkat kaki dan berjalan menuju kamar tidur. Akibatnya, hampir menabrak Jiboda yang baru saja keluar dari dapur sambil membawa piring buah. "Fang Ge, kau hati-hati. Kenapa kembali saat ini?" Jiboda menatapku dengan ekspresi polos. Dengan antusias menyapa. "Mau makan buah? Baru saja aku cuci. Manis sekali." "Tidak usah." Aku malas menanggapi kemunafikannya. Langsung masuk ke kamar tidur. Saat pintu tertutup, aku masih mendengar pertanyaan polos Jiboda. "Ningbing Jie, apakah Fang gemarah melihatku?" Bai Ningbing tidak menjawab. Justru ibunya yang dengan dingin menyahut. "Tidak usah dihiraukan. Tidak sopan, tidak punya tata krama. Memasang wajah seperti itu untuk siapa?" Aku tidak bersuara. Dengan fokus berkemas barang-barangku sendiri. Sesekali dari luar pintu terdengar suara tawa dan obrolan mereka. Terdengar sangat menusuk telinga. Aku mempercepat gerakan dan selesai berkemas. Baru saja mendorong pintu kamar tidur sambil menarik koper. Aku tepat melihat Jiboda sedang memegang tangan Bai Ningbing. Sepertinya sedang membicarakan sesuatu secara diam-diam. Bai Ningbing melihatku keluar. Dan dengan cepat menarik tangannya seperti tersengat listrik. Jiboda berkata dia telah mempelajari I Ching. Tadi hanya membantuku membaca garis tangan. Aku menjawab dengan acuh tak acuh. Langkah kakiku tidak berhenti. Dan terus berjalan keluar. Bai Ningbing baru menyadari. Koper yang kubawa di tangan. Wajahnya sedikit berubah. "Kamu mau pergi kemana?" Dia tiba-tiba berdiri. Raut wajahnya bahkan menunjukkan sedikit ketegangan. "Perjalanan dinas." Aku mengucapkan 2 kata itu dengan mengangkat kelopak mata. Bai Ningbing jelas tidak senang. Alisnya berkerut. "Aku tidak mendengar kamu berbicara tentang perjalanan dinas belakangan ini. Aku baru saja ingin menjelaskan." Jiboda di samping tiba-tiba menyela. "Kak Fang, kamu tidak mungkin marah karena aku ada di sini, kan?" "Sampai semakin marah?" "Kak Ningbing, Paman dan Bibi, sepertinya aku harus kembali dulu. Aku memang tidak pantas berada di sini." Sambil berkata, Jiboda berpura-pura bangkit untuk pergi. Ibu Bai Ningbing dengan cepat menariknya. "Jiboda, kamu duduk di sini. Mau kemana?" Perusahaan Ningbing sebesar ini. Mitra bisnisnya. Kebanyakan laki-laki. Apa hanya karena menuruti kecemburuannya itu? Bisnis harus ditolak semua? Tidak boleh berinteraksi dengan lawan jenis sama sekali? Jelas-jelas dia seorang pria dewasa. Tapi hatinya lebih kecil dari ujung jarum. Masih berharap seluruh dunia berputar di sekelilingnya? Benar-benar keterlaluan. Sambil berkata, ibunya melotot padaku dengan ganas. Ayahnya juga mencibir terus-menerus di sampingnya. Wajahnya penuh penghinaan. Biarkan saja dia pergi kalau dia mau pergi. Peduli apa yang dia lakukan. Orang seperti ini memang pantas diperlakukan seperti itu. Bai Ningbing tidak mendengarkan mereka.
Malah, dia dengan cepat berjalan ke hadapanku. Nada bicaranya melembut. Jiboda membantuku menjemput orang tua. Kami menawarkannya makan di sini hanya untuk berterima kasih padanya. Tidak ada maksud lain. Jangan berpikir macam-macam. Jika kamu benar-benar keberatan, kami akan membawanya keluar untuk makan sekarang. Kamu tidak perlu pergi. Saat dia berkata, dia mengulurkan tangan, ingin mengambil koporku. Matanya menunjukkan sedikit penyesalan. Menyadari bahwa dia sedang berusaha meredakan amarahku. Aku sedikit terkejut. Tapi aku tetap menghindarinya. Aku menarik koporku dan terus berjalan keluar. Tidak perlu. Nikmatilah pertemuan kalian. Bagaimanapun, kedatanganku kali ini juga sekalian memberitahumu. Mari kita putus. Bai Ningbing mendengar ini, tubuhnya tiba-tiba menegang. Matanya membelalak menatapku dengan tak percaya. Apa katamu? Kau ingin putus denganku? Nada bicaranya penuh dengan keterkejutan. Seolah-olah mendengar sesuatu yang mustahil. Lagi pula, sejak kita berpacaran. Dalam hubungan ini, orang yang selalu berhati-hati dan berada dalam posisi pasif adalah aku. Akulah yang pertama mencairkan perang dingin. Akulah yang pertama menundukkan kepala saat bertengkar. Bahkan jika dia yang salah, orang yang akhirnya meminta maaf dan menarik kembali selalu aku. Dia telah menyebutkan putus berkali-kali padaku. Tetapi aku tidak pernah berpikir untuk menyerah. Sekarang aku yang berinisiatif untuk putus. Ini tidak diragukan lagi merupakan kejutan besar baginya. Bukan hanya dia. Bahkan orang tuanya yang tadi mengejekku juga tertegun. Untuk sesaat tidak bereaksi. Menipu klien. Ibu Bai Ningbing sadar kembali. Menunjuk hidungku dan memaki. Kenapa kamu putus dengan putriku? Putriku bersamamu selama bertahun-tahun. Masa mudanya habis bersamamu. Kamu bilang putus begitu saja. Kamu anggap apa putriku? Ayah Bai Ningbing juga menatapku dengan marah. Dengan ekspresi sangat marah. Fang Ge, kamu dan Ningbing Jie sudah bersama selama bertahun-tahun. Ini tidak mudah. Kenapa bisa bilang putus begitu saja? Sekalipun cemburu dan marah. Kamu harus berhati-hati. Jika tidak, jika benar-benar putus. Saat itu menyesal akan terlambat. Setelah selesai berbicara, dia menatap Bai Ningbing kamu dengan tatapan penuh arti. Bai Ningbing belum berbicara. Orang tuanya membuka mulut lebar-lebar seperti raksasa. Aku tahu. Fang Yuan sedang bermain tarik ulur. Jangan kira kami berdua orang tua ini mudah dibodohi. Sudah kuduga. Dia punya banyak pikiran tersembunyi. Kenapa tidak bisa bicara baik-baik? Harus mengancam dengan putus. Anak perempuan. Putuskan saja dengannya. Ada banyak orang yang lebih baik darinya. Menurutku Jiboda cukup baik. 180 kali lebih baik darinya. Bai Ningbing sepertinya juga percaya omongan ini. Ekspresinya menjadi sedikit tak berdaya. Seolah membujuk anak kecil yang rewel. Sudahlah, Fang Yuan. Aku minta maaf, oke? Aku akan berhati-hati menjaga jarak dengan Jiboda di masa depan. Kembalikan barang-barang itu. Aku anggap kejadian hari ini tidak pernah terjadi. Jangan bertingkah. Sambil berkata, dia mengulurkan tangan lagi. Ingin mengambil koporku. Aku tidak memberinya kesempatan itu. Langsung melewatinya. Tanpa menoleh ke belakang, aku masuk ke lift. Menekan tombol tutup. Kata-kata putus dan pergi sudah kukatakan dengan jelas. Soal dia percaya atau tidak, itu urusan dia sendiri. Li Shen melihatku turun. Dia segera membuka bagasi untuk membantuku memasukkan barang bawaan. Melihat barang-barangku yang sedikit itu, dia menggaruk kepalanya dengan bingung. Kamu berlama-lama di atas begitu lama. Hanya mengemasi barang sebanyak ini? Aku tersenyum tak berdaya. Terjadi sedikit keadaan darurat. Nanti aku ceritakan lebih detail di dalam mobil. Sambil berkata begitu, aku membuka pintu penumpang depan dan masuk. Belum sempat aku menutup pintu dengan benar. Pintu mobil tiba-tiba ditarik dari luar. Bai Ningbing entah sejak kapan mengejarku. Dia meraih lenganku dan menarikku keluar dari mobil. Fang Yuan, marah dan tak berdaya. Hanya ingin segera meredakan situasi. Sepertinya dia masih tidak percaya bahwa aku benar-benar ingin putus dengannya. Orang tuanya juga perlahan menyusul. Berdiri tidak jauh dan menyaksikan dengan dingin. Ningbing, kenapa kamu mengejarnya? Biarkan dia pergi. Aku ingin melihat bagaimana dia akan menyelesaikan masalah ini nanti. Benar, Fang Yuan. Aku menyarankanmu untuk tidak bertindak terlalu jauh. Segera turun setelah diberi kesempatan. Jangan tidak tahu berterima kasih. Hal terpenting bagi seorang pria adalah kemurahan hati. Untuk hal-hal sepele. Membuat keributan tentang putus dan kabur dari rumah. Omong kosong apa ini? Perasaan akan semakin menipis seiring dengan pertengkaran. Lagi pula. Bahkan jika kamu ingin pergi sekarang. Kamu bisa pergi kemana? Kamu bahkan tidak punya rumah.
Mereka berdua bekerja sama. Yakin bahwa aku tidak berani benar-benar pergi. Benar juga. Bagaimanapun, dulu Bai Ningbing selalu kalah dalam pertengkaran denganku. Dia marah dan lari kembali ke rumah ibunya selama beberapa hari. Setiap kali aku dengan malu-malu pergi menjemputnya. Terkunci di luar pintu. Menghiburnya dengan baik di balik pintu untuk waktu yang lama. Baru kemudian mereka mau membukakan pintu untukku. Mereka tahu aku tidak bisa hidup tanpa Bai Ningbing. Tapi bagaimana mereka membujukku saat itu? Sampai-sampai orang marah dan pergi dari rumah. Pasti kamu sudah bertindak terlalu jauh. Harus berlutut dan meminta maaf untuk menunjukkan ketulusan. Memperlakukan saya dan Bai Ningbing. Mereka selalu punya dua standar. Aku tertawa mengejek diri sendiri. Melihat Bai Ningbing belum berniat melepaskan. Aku tahu aku harus mengatakan sesuatu yang mutlak. Aku mengeluarkan semua kunci rumah dari saku. Dan dengan sungguh-sungguh menaruhnya di telapak tangannya. Aku tidak sedang marah. Aku juga tidak berencana untuk kembali. Jadi jangan mengejarku lagi. Sisakan sedikit harga diri untuk dirimu sendiri. Melihat kunci di tangannya. Mata Bai Ningbing membesar. Matanya berkaca-kaca dan sedikit merah. Dia mencengkeram pergelangan tanganku dengan erat. Suaranya bergetar. Fang Yuan. Apakah kamu serius? Aku mengangguk dengan tegas. Orang tuanya juga terkejut. Tapi jelas masih tidak mau percaya. Aku akan benar-benar pergi. Omong kosong. Kau tidak percaya kau bisa pergi kemana setelah meninggalkan Ningbing? Apalagi Ningbing sekarang memiliki perusahaan atas namanya. Bosnya wanita. Apa yang kau punya? Tanpa dia, kau bukan siapa-siapa. Ayahnya masih berkata dengan nada menantang. Tepat pada saat itu, Li Shen, yang sedari tadi duduk di dalam mobil, keluar. Melihat Bai Ningbing, dia mencibir. Aku sudah mendengar jelas semua perkataan tadi. Fang Yuan, inikah orang yang kau puja? Pacar yang kau lindungi selama beberapa tahun? Selama bertahun-tahun ini, kau telah mengorbankan begitu banyak kesempatan untuk naik jabatan di Jiaxin demi dia. Kupikir dia gadis yang baik. Ternyata dia tidak lebih dari itu. Aku benar-benar merasa kasihan padamu. Melewatkan begitu banyak karir yang menjanjikan. Bai Ningbing biasanya tidak peduli dengan pekerjaanku. Sama sekali tidak mengenal rekan kerjaku. Tentu saja tidak mengenal Li Shen. Jelas menganggapnya sebagai orang dari siji kami. Saat ini mendengar ejekan darinya. Wajahnya langsung memerah padam. Ibunya melihat putrinya terus dicemooh orang luar. Seketika naik pitam. Menunjuk Li Shen dan menegur. Kamu siapa? Tidak ada hakmu untuk ikut campur di sini. Seorang sopir berani ikut campur. Li Shen meliriknya dengan acuh tak acuh. Bahkan tidak repot-repot menjawab. Sikap mengabaikan ini membuat ibunya merasa sangat diremehkan. Seketika malu dan marah. Ayahnya juga ingin ikut campur. Tapi sebelum dia membuka mulut, Li Shen dengan cepat membalas. Mereka berdua bertengkar. Kalian berdua orang tua bangka. Hak apa yang kalian punya untuk ikut campur? Apa yang aku katakan tadi masih terlalu halus. Mereka berdua bisa menjadi seperti ini hari ini. Pasti ada hubungannya dengan kalian berdua. Orang tua yang tidak tahu diri. Kalian berdua sangat suka mencari masalah. Apakah itu mobil yang lewat di depan pintu? Kalian semua harus mencicipi asin dan manisnya dulu baru puas. Mulut Li Shen memang tidak pernah kenal ampun. Keterampilan bicaranya sangat hebat. Ayahnya sama sekali tidak bisa membantahnya. Menunjuk Li Shen, dia akan mencubitmu lama sekali. Marahnya sampai wajahnya berwarna hati ayam. Aku takut membuat orang tua itu sakit. Aku segera mengalihkan topik dan berkata kepada Li Shen. Sudahlah, ayo kita pergi. Berdebat dengan mereka, bahkan jika menang pun tidak ada artinya. Aku ingin menarik pergelangan tanganku dari tangan Bai Ningbing. Tapi dia malah mencengkeramnya lebih erat. Buku-buku jarinya pun mulai memutih. Matanya penuh dengan keterkejutan dan kebingungan. Dia bertanya dengan tergesa-gesa. Tadi dia bilang kamu demi aku. Melepaskan banyak kesempatan promosi. Apa maksudnya itu? Itu semua sudah masa lalu. Apa gunanya membahasnya lagi? Aku malas menjelaskan lagi. Karena jika aku bisa memilih lagi. Dulu aku kemungkinan besar akan tetap memilih seperti itu. Karena saat itu, aku menganggap Bai Ningbing lebih penting dari hidupku sendiri. Segala sesuatu harus mengalah padanya. Jika dia tidak mengatakannya, biar aku yang mengatakan. Li Shen tersenyum dan menjelaskannya untukku. Jangan khawatir. Meskipun kesempatan sebelumnya tidak diraih. Tapi kali ini Fang Yuan meraihnya. Kali ini dia pergi untuk promosi. Masa depannya cerah. Mungkin setelah beberapa waktu. Bahkan perusahaan ini akan menjadi miliknya. Begitu kata-kata itu terucap. Ibunya mencibir sinis dari samping. Aku bertanya-tanya mengapa hari ini sangat beruntung. Ternyata dia dipromosikan. Tapi jangan lupa, putriku adalah pemilik perusahaan. Bahkan jika kamu berjuang selama bertahun-tahun,
Kamu tidak akan bisa mengejarnya seujung jari kakinya. Jika kamu ingin pergi, pergilah. Kamu hanyalah seorang ayah pengasuh di sisi putriku. Tanpa kamu, putriku dapat menemukan yang lebih baik. Ayahnya juga mengangguk setuju. Dengan ekspresi jijik. Kali ini, bahkan, Bai Ningbing tidak diam. Melainkan membentak ibunya. Ibu, diamlah. Bisakah kau berhenti membuat masalah? Ibunya terkejut dengan bentakan itu. Terakhir, dia menunjuk Bai Ningbing dengan marah dan berbalik pergi. Li Sen sepertinya tidak menyangka bahwa Bai Ningbing akan bereaksi seperti ini. Cara dia memandangnya juga sedikit melunak. Sebenarnya dibandingkan dengan apa yang dialami Li Sen dulu, aku masih sedikit lebih beruntung. Dulu, orang tuanya secara paksa ingin memisahkan kami. Bai Ningbing juga pernah memberontak demi aku, dengan penuh semangat bersikeras untuk bersamaku. Jadi selama ini, aku selalu berpikir bahwa di dalam hatinya dia dengan teguh mencintaiku dan memilihku. Bahkan di saat-saat yang mencurigakan itu, aku juga pernah mencoba menipu diri sendiri. Berpura-pura tidak melihat apapun. Melewatinya begitu saja. Bagaimanapun, dia mencintaiku. Itu sudah cukup, tapi terlalu lelah. Pengorbanan dan kesabaran sepihak semacam ini. Aku benar-benar tidak tahan lagi. Bai Ningbing menatapku. Sepertinya menyadari hal ini. Sudah tidak ada ruang untuk kembali. Nada bicaranya sedikit melembut. Dengan sedikit permohonan. Biar aku antar ke bandara. Dia, Li Sen, membuka bagasi. Dengan sedikit kesulitan. Mengeluarkan barang-barangku dari mobil. Li Sen juga tidak menghentikan. Hanya menatapku sekilas. Dengan sedikit senyum di matanya. Biarkan dia mengantarmu. Kalian juga bisa mengucapkan selamat tinggal dengan baik. Aku mengangguk pada Li Sen. Naik ke mobil Bai Ningbing. Secara refleks membuka pintu kursi penumpang depan. Di kursi penumpang depan, penuh dengan stiker One Piece. Berwarna-warni. Sangat menyilaukan. Gantungan kayu yang tergantung di kaca spion. Di tengah-tengah terukir sebuah kata, terima kasih, besar. Itu adalah hati Jiboda. Yang lebih keterlaluan adalah, di depan kursi penumpang juga ada tempelan papan peringatan kecil. Di atasnya tertulis, kursi eksklusif Tuan Muda Ji Xiao. Orang luar harus memberi jalan. Bai Ningbing duduk di kursi pengemudi. Melihatku yang tak kunjung masuk mobil. Mengikuti pandanganku. Baru menyadari keberadaan papan peringatan itu. Ekspresinya berubah. Dia buru-buru mencabut papan itu. Menurunkan kaca jendela dan membuangnya. Dengan ekspresi canggung dia menjelaskan. Mobil ini sebelumnya selalu dikendarai oleh Jiboda. Dia punya anak di rumah. Mungkin anak itu menempelkannya karena nakal. Aku mencibir dalam hati. Sebenarnya tanpa persetujuan dan toleransinya. Bagaimana Jiboda berani di mobilnya? Dengan terang-terangan mendeklarasikan kepemilikan. Tapi aku benar-benar malas berdebat dengannya tentang ini. Aku menjawab dengan asal-asalan. Lalu duduk di kursi penumpang. Sepertinya melihat reaksiku yang datar. Dia pikir masalah ini sudah selesai. Suara Bai Ningbing melembut sedikit. Dia kembali membahas topik kepergianku. Jika kamu ingin putus denganku karena harus dinas, maka aku bisa menunggumu. Atau jika kamu tidak suka hubungan jarak jauh, maka aku juga bisa meninggalkan perusahaan di sini. Aku akan mencarimu di sana. Fang Yuan, kita sudah bersama selama bertahun-tahun. Sekarang menyerah pada hubungan ini. Tidakkah menurutmu itu sayang? Dia masih menasihati dengan sungguh-sungguh. Berusaha membangkitkan perasaan lamaku. Aku melihat pemandangan di luar jendela yang bergerak mundur dengan cepat. Dengan tenang aku berkata, sebenarnya tadi di atas. Aku sudah tiba dari tadi. Aku mendengar perkataan ayah dan ibumu. Mereka meremehkan latar belakang keluargaku. Merasa Jiboda lebih cocok untukmu. Dia tertegun sejenak. Matanya sedikit menghindar. Aku melanjutkan perkataanku. Saat itu kau bilang kau ingin memikirkannya. Sebenarnya aku tahu. Kau goyah. Bai Ningbing buru-buru menjelaskan. Aku hanya berbasa-basi dengan mereka. Kau tahu itu. Hanya kau yang ada di hatiku. Dulu, saat orang tuamu menentang kita, kau selalu berdiri teguh di sisiku. Memberitahu mereka bahwa kau hanya ingin menikah denganku. Tepat pada saat itu, ponselnya tiba-tiba berdering. Aku menoleh. Tepat saat melihat di layar tertera. 3 kata Jiboda. Bai Ningbing hampir secara refleks menekan tombol jawab. Terdengar dari speaker suara Jiboda. Panik dan dengan nada terisak. Kak Ningbing, terjadi sesuatu di sini. Bisakah kau datang membantuku? Aku sangat takut. Ada apa? Kau ada di mana sekarang? Bai Ningbing tanpa sadar. Ingin memutar setir untuk berbalik. Tetapi seolah-olah tiba-tiba teringat sesuatu. Melirik ke arahku.
dan dengan paksa mengembalikan tangannya ke tempat semula. Aku tertabrak mobil, tepat di jalan raya 311 ini. Kakiku sangat sakit. Sepertinya patah. Bai Ningbing mengerutkan kening. Keningnya berkerut. Aku sedang sibuk sekarang. Suruh seseorang mengantarmu ke rumah sakit. Suara Jiboda terdengar lebih keras. Sepertinya sudah menangis. Mobil yang menabrakku melarikan diri. Di sini tidak ada siapa-siapa. Baterai ponselku juga hampir habis. Selanjutnya, terdengar nada mati dari telepon. Telepon terputus. Bai Ningbing dengan cemas menjawab halo 2 kali ke ponselnya. Ketegangan dan kejengkelan di wajahnya tidak bisa disembunyikan. Aku diam-diam menatapnya. Tidak merasa bahwa panggilan telepon ini datang tiba-tiba. Persimpangan tempat mobil Bai Ningbing lewat tadi. Jalan cabang lainnya adalah jalan menuju Jalan Raya 311. Tidak terlalu jauh, tidak terlalu dekat. Hanya putar balik yang bisa mengejarnya. Tetapi arah ini sangat berbeda dari jalan menuju bandara. Meskipun Bai Ningbing tidak mengatakannya. Tetapi ekspresi linglung dan mata yang gelisah telah mengkhianati hatinya. Menepi. Pergilah, kataku dengan sangat pengertian. Tidak perlu. Dia tidak akan mengalami masalah di sana. Pasti ada orang yang lewat yang akan membawanya ke rumah sakit. Dia nyaris tidak menarik sudut mulutnya. Menunjukkanku senyum yang lebih buruk dari menangis. Aku tidak berbicara. Setelah kurang dari 3 menit, uap hujan bercampur menjadi satu. Tunggu aku di sini selama 10 menit. Aku akan segera kembali. Aku menghela nafas panjang. Berbisik sambil tertawa. Tidak perlu. Aku bisa naik taksi sendiri. Buka bagasi mobilnya. Aku akan mengeluarkan barang-barangku. Aku membuka pintu mobil dan keluar. Tapi Bai Ningbing tidak membuka bagasi. Dia hanya menatapku dengan wajah penuh penyesalan. Udara hujan dipenuhi permintaan maaf. Fang Yuan, aku pasti akan kembali. Tunggu saja aku di sini. Aku benar-benar akan segera kembali. Setelah mengatakan itu, dia berbalik tanpa ragu-ragu. Menginjak pedal gas sampai mentok. Mobil itu melesat seperti anak panah lepas dari busurnya. Mobil yang menghilang itu membawa serta seluruh hatiku. Segera menghilang di cakrawala yang jauh. Aku sudah menduga hasil seperti ini. Hatiku tenang seperti air. Hanya saja aku masih merasa sedikit dingin. Tepat pada saat itu, sebuah mobil yang familiar perlahan berhenti di depanku. Jendela mobil diturunkan. Menampakkan wajah Li Sen yang sedikit khawatir. Aku pikir dia akan memanfaatkan kesempatan ini untuk mendapatkanmu kembali. Tidak kusangka dia malah meninggalkanmu di pinggir jalan dan kabur. Naik ke mobil. Li Sen menggelengkan kepala sambil menghela napas. Kamu bilang dia dulu sangat mencintaimu. Bahkan berani melawan orang tuanya demi kamu. Sekarang melakukan hal-hal yang menyakitimu. Aku tersenyum tipis. Dengan tatapan kosong. Aku juga tidak tahu. Tapi sebenarnya aku ingin putus dengan Bai Ningbing. Sudah beberapa kali. Li Sen langsung menunjukkan ekspresi seperti penonton yang penasaran. Menatapku dengan penuh minat. Ada apa? Ceritakan padaku. Aku tidak menyembunyikan apapun. Tentang semua hal di antara kami. Menceritakan semuanya secara rinci. Pertama kalinya aku dan Bai Ningbing bertengkar karena Jiboda dan ingin putus. Adalah setahun yang lalu. Hari itu adalah hari ulang tahunku. Tapi Bai Ningbing malah pergi makan malam dengan Jiboda. Merayakan keberhasilan sebuah proyek. Benar-benar melupakan hari ulang tahunku. Saat aku merasa sangat kecewa. Aku sedang berpikir. Apakah aku terlalu picik? Apakah aku kurang mempercayainya? Mungkin aku terlalu khawatir. Bai Ningbing jelas masih ingat hari ulang tahunku. Dia dan Jiboda juga tidak melakukan tindakan keterlaluan yang substansial. Mengapa aku tidak bisa sedikit lebih toleran dan memaafkan? Namun, hingga hari berikutnya, aku melihat Jiboda memposting di Moments kue yang khusus dipesan Bai Ningbing untuknya. Baru aku tersadar. Ternyata hari berikutnya adalah hari ulang tahun Jiboda. Sampai sekarang aku tidak tahu. Apakah Bai Ningbing benar-benar ingat hari ulang tahunku? Atau baru ingat aku saat mendengar Jiboda menyebutkan hari ulang tahun? Dan sekalian teringat padaku. Kemudian, ada sekali lagi. Bai Ningbing mengundangku ke pesta perayaan perusahaan mereka. Untuk meredakan suasana yang agak kaku. Aku berinisiatif naik ke panggung dan membawakan sebuah pertunjukan stand-up komedi. Saat punchline yang dirancang dengan cermat diungkapkan, seluruh penonton tertawa terbahak-bahak. Bai Ningbing juga tertawa sangat bahagia. Tetapi setelah suasana di sekitarnya menjadi tenang, aku baru samar-samar mendengar Jiboda berkata bahwa dia baru saja berbisik di telinga Bai Ningbing. Menceritakan lelucon garing. Sampai sekarang aku tidak bisa memastikan. Saat Bai Ningbing tertawa riang saat itu. Apakah karena pertunjukan stand-upku yang bagus? Atau karena lelucon garing Jiboda? Menarik.
Adapun perpisahan kali ini, sebenarnya dalam hati aku sudah mempersiapkan diri. Aku tidak membenci Bai Ningbing. Juga tidak merasa dia melakukan dosa besar yang tak terampuni. Aku hanya tidak mengerti. Jelas-jelas kami sudah bergandengan tangan. Melewati begitu banyak kesulitan dan penderitaan. Sebentar lagi dia akan berjalan ke sisiku. Aku akan bisa memasangkan cincin kawin simbol janji di jari manisnya. Mengapa dia malah memberikan tangannya kepada orang lain? Saat akan mencapai garis akhir, aku bahkan tidak berani berpikir terlalu dalam. Apa yang sebenarnya dia pikirkan? Menghabiskan sisa hidupnya bersamaku. Atau membayangkan masa depan dengan Jiboda. Li Sen sepertinya menyadari kesedihanku. Tidak tahu bagaimana menghiburku. Hanya bisa mengulurkan satu tangan dan menepuk bahuku dengan lembut. Sebagai tanda penghiburan. Saat itu, telepon dari Bai Ningbing masuk. Awalnya aku ingin mengabaikannya. Namun, dia terus menelepon tanpa henti. Seolah-olah dia tidak akan menyerah sampai aku mengangkatnya. Aku tidak bisa mematikan telepon. Dengan enggan, aku akhirnya mengangkatnya. Begitu tersambung. Suara Bai Ningbing yang sangat cemas terdengar. Fang Yuan, kamu di mana sekarang? Aku melihat sekeliling. Berbohong. Aku sudah sampai di bandara. Jaga baik-baik Jiboda. Tidak perlu datang. Jiboda baik-baik saja. Hanya luka ringan. Aku sudah menelepon 120 untuknya. Ambulans akan segera tiba. Bai Ningbing berkata dengan tergesa-gesa. Saya akan segera sampai di bandara sekarang. Kamu harus menungguku. Setelah mengatakan itu, tanpa menunggu jawaban saya, Bai Ningbing menutup telepon. Pada saat yang sama, Li Sen dan saya terkejut melihat sebuah mobil melaju kencang di jalur sebelah. Mobil itu sangat cepat. Sepertinya kecepatannya setidaknya 160 mph. Melebihi batas kecepatan dengan sangat parah. Deru angin yang ditimbulkannya membuat orang ketakutan. Li Sen dan saya saling bertatapan. Untuk sementara waktu, kami berdua tidak tahu harus berkata apa. Apakah kamu masih ingin bertemu dengannya? Li Sen menoleh dan bertanya kepada saya. Aku menggelengkan kepala. Dengan nada tegas. Tidak mau. Kalau begitu, biar kuantar lewat jalur VIP. Dulu, ketika aku tidak bisa melupakan mantan kekasihku, aku sering terbang ke luar negeri untuk menemuinya. Setidaknya aku tidak mendapatkan apa-apa. Setidaknya menjadi maskapai penerbangan. Pelanggan VIP yang terhormat. Li Sen mengejek dirinya sendiri. Kemudian kami semua tertawa. Suasana menjadi lebih santai. Setelah tiba di bandara, aku dengan sungguh-sungguh berterima kasih pada Li Sen. Dan berjanji untuk sering berhubungan di masa depan. Kemudian aku berjalan menuju gerbang pemeriksaan keamanan. Saat sedang menjalani pemeriksaan keamanan, tiba-tiba aku mendengar dari belakang suara Bai Ningbing. Fang Yuan. Mungkin dia berlari terlalu cepat. Bahkan napasnya pun terengah-engah. Banyak penumpang di sekitar. Dengan rasa ingin tahu melihat ke arahnya. Seingatku, dia sepertinya belum pernah mengalami momen yang begitu menyedihkan. Petugas kebetulan juga telah menyelesaikan pemeriksaannya terhadapku. Melambaikan tangan padaku. Menunjukkan bahwa aku bisa terus berjalan ke depan. Aku mengambil barang-barang pribadiku. Dan terus berjalan ke dalam. Bai Ningbing ingin bergegas mendekat. Tetapi dihalangi oleh petugas yang berdedikasi dan bertanggung jawab. Di luar garis pemeriksaan keamanan. Aku dan dia saling memandang dari jauh di antara kerumunan. Dengan cemas Bai Ningbing menunjuk ke arah pintu keluar di samping. Memberi isyarat agar aku keluar. Aku hanya meliriknya dengan acuh tak acuh. Lalu berbalik dan pergi tanpa ragu sedikit pun. Bai Ningbing tidak menyerah dan meneleponku lagi. Aku menjawabnya. Fang Yuan. Barang-barangmu masih ada padaku. Aku membawanya untukmu. Cepat keluar dan ambil. Dia terengah-engah. Dengan suara yang jelas tercekat. Nada bicaraku tenang seolah aku sedang membicarakan masalah kecil yang tidak penting. Aku tidak menginginkannya lagi. Buang saja untukku. Barang-barang yang bisa dibawa pergi dengan mudah itu bisa diganti di mana-mana. Mungkin di masa depan aku bisa menemukan yang lebih baik untuk menggantikannya. Tidak perlu terlalu dipikirkan. Bukankah kamu paling menghargai perasaan? Semua ini adalah kenangan yang bersamamu selama bertahun-tahun. Bagaimana bisa kamu bilang tidak mau lagi? Karena sangat cemas. Suaranya menjadi agak tajam dan menusuk telinga. Aku tidak berbicara. Diam adalah jawaban terbaik untuknya. Dia akhirnya menyerah. Suaranya penuh dengan keluhan dan permohonan. Fang Yuan, anggap saja aku memohon padamu. Aku minta maaf padamu. Jangan marah lagi, oke? Jangan bertengkar lagi. Aku benar-benar tidak pernah ingin kamu pergi. Aku juga tidak pernah mencintai Jiboda. Di hatiku hanya ada kamu. Pada akhirnya, dia sepertinya sudah menangis.
Suaranya hancur berantakan. Aku tidak tahu bagaimana lagi bisa menghiburnya. Setelah berpikir lama, aku berkata pelan, Ningbing, sudahlah. Tidak. Mengapa harus seperti ini? Aku tidak ingin berakhir seperti ini. Jika kamu masih keberatan, aku bisa langsung memecat Jiboda. Perusahaan ini juga memiliki sahammu. Kamu tidak bisa pergi begitu saja. Fang Yuan, kamu memiliki tanggung jawab kepadaku. Kamu tidak bisa meninggalkanku. Dia berbicara dengan kacau. Hampir histeris. Menarik semakin banyak orang di sekitarnya untuk melihatnya. Dengan ekspresi bersemangat, dia mencoba menerobos penghalang dengan paksa. Namun, dia segera ditahan oleh petugas keamanan yang datang. Tidak lama kemudian, beberapa orang berpakaian seragam polisi lalu lintas. Berjalan cepat. Jelas untuk kejadian tadi. Kejar-kejaran mobil yang gila itu. Beberapa orang bersama-sama memutar tangannya ke belakang. Menekannya ke tanah. Seorang polisi mengeluarkan borgol. Memborgol tangannya dengan dingin. Melihat adegan ini, aku menghela napas pelan. Aku menutup telepon. Kemudian aku bergegas naik pesawat. Menuju langit biru kebebasanku sendiri.